Oke, ini mohon maaf materinya dalam bentuk A4 ya. Jadi A4 portrait bukan landscape. Ini materi tahun lalu sewaktu tiba-tiba dari offline ke online, saya membuatnya di kertas A4, ditulis kemudian di scan. Sementara yang kemarin BJT itu sudah saya tulis langsung di tablet, jadi langsung bisa ditampilkan dalam bentuk portrait, maaf, landscape. Jadi ini mohon maaf ya kalau agak kurang nyaman catatannya. Oke, mungkin mengingat kembali field effect transistor. Nah, ini mirip dengan BJT, jadi sama-sama 3 terminal. Cuma ada yang beda untuk masing-masing, baik BJT dan FET. Kaki BJT, ini ada basis, kolektor, kemudian emitter. Kemudian kalau kaki FET, ini ada gate, lalu ada drain, ada source. Nah, kalau di BJT, ini arus IB mengendalikan arus IC dan IE. Jadi besar kecilnya arus IB ini mengendalikan besar kecilnya arus IC dan IE. Nah, kalau di FET, tegangan di VGS, tegangan antara kaki gate dengan kaki S, ini mengatur besarnya arus yang mengalir di drain dan source. Oke, itu mengingat kembali saja. Oh ya, kemudian BJT ini bipolar, kalau FET unipolar. Ini banyak yang saya skip karena harusnya sudah dibahas di dasar elektronika. Mengingat kembali yang ini, kalau di FET, impedansi inputnya tinggi. Karena tinggi, jadi nggak ada arus di kaki gate ini, atau IG sama dengan 0. Kemudian FET, ini temperaturnya lebih stabil dibanding BJT, kemudian ukurannya lebih kecil, sehingga FET banyak digunakan untuk chip IC. Ini jenis-jenis FET. Ada JFET atau Junction Field Effect Transistor, kemudian MOSFET, dan ada MESFET. Nanti yang kita bahas adalah JFET. Ini untuk penguat mirip dengan MOSFET tipe deflesi. Kemudian untuk MOSFET tipe enhancement itu agak berbeda analisisnya. Nah, ini nanti kita bahas semuanya. Jadi kalau sudah menguasai JFET, otomatis MOSFET tipe deplesi ini dikuasai. Kemudian MESFET ini akan terkuasai kalau JFET dengan MOSFET dikuasai. Jadi basicnya sebenarnya adalah JFET dengan MOSFET, baik tipe deplesi maupun enhancement. Ini saya skip. Ya, ini nggak perlu dibahas lagi karena ada di dasar elektronika. Nah, ini yang perlu. Daerah kerja JFET dan MOSFET tipe deplesi. Nanti yang MOSFET tipe enhancement itu beda lagi daerah kerjanya. Kita pegang dulu aja yang JFET dengan MOSFET tipe deplesi ini. Jadi di daerah 1 ini VGS-nya 0 volt. Kemudian arus di kaki drain dan source atau ID itu sama dengan IDSS. Atau arus ID sama dengan arus ID saturasi. Kemudian kalau di daerah 2, ini VGS-nya sama dengan minus VGG, ID-nya sama dengan 0 ampere. Kemudian VGG-nya, nilai mutlaknya lebih besar sama dengan nilai mutlak V pinch off. 2 ini
ini dipakai kalau JFET atau MOSFET tipe depresi sebagai switch. Jadi ini saat saturasi, yang daerah 2 saat cut off. Nah, di mana sih daerah 1, daerah 2? Nah, di sini. Jadi, kalau daerah kerjanya ada di sini, ini JFET atau MOSFET tipe depresinya saturasi. Kalau di daerah 2 ini saat dia cut off. Nah, kemudian daerah ketiga, VGS-nya sama dengan minus VGG. Nah, ini. Kemudian VG nilainya antara 0 sampai VP. VP dalam tanda mutlak, VGG-nya juga tanda mutlak. Kemudian arus ID-nya antara 0 sampai IDSS. Bentar. Nah, ini kalau yang daerah 1, 2 ini ini yang dibahas di dasar elektronika. Nah, sekarang yang daerah 3 ini yang kita bahas di elektronika analog. Jadi, JFET dan MOSFET tipe depresi sebagai penguat. Jadi, nilai VGS-nya ini harus ada di antara 0 sampai VP. Kemudian arus ID-nya antara 0 sampai IDSS. Ini. Nah, kemudian ini mengingat kembali kalau di BCT kemarin kita punya hubungan ini. IC sama dengan beta IB. IC ini komponen yang dikendalikan, kemudian beta ini nilainya konstan, IB ini variabel pengendalinya. Nah, kalau di FET, yang dikendalikan adalah nilai ID, di besar kecilnya arus ID itu dikendalikan, nilai IDSS dengan VP atau V pinch off ini konstan, kemudian pengendalinya atau variabel pengendalinya adalah VGS. Nah, kalau di FET kita mengenal persamaan Shockley ini. Ini harus diingat-ingat. Kemudian nanti juga harus mengingat kembali cara mencari akar-akar kuadrat. Karena ini nanti ada dua yang dicari dari persamaan ini. ID atau VGS. Nanti ada komponen persamaan kuadrat, sehingga harus dicari akar-akar kuadratnya. Ada catatan penting di sini. ID sama dengan IDSS kali 1 min VGS per VP dikuadratkan. Ini persamaan Shockley ini perlu diingat. Kemudian arus ID ini sama dengan arus IS. Jadi kalau di BJT, IC dengan IE itu beda kan. Nilainya beda 1. Nah, kalau di FET, ID ini sama dengan IS. Di arus yang, saya balik ke sini, arus yang di drain dengan yang di source ini sama nilainya. Kemudian IG ini 0 ampere. Nah, ini perlu diingat. IG diusahakan nilainya 0 ampere. Nah, biasanya untuk mencegah kebocoran di kaki gate itu biasanya dipasang resistor yang nilainya besar. Jadi 1 mega ohm atau 10 mega ohm. Nah, ini saya skip. Ini harusnya di dasar LK. Ya. Kita langsung masuk ke
model sinyal kecil JFET dan MOSFET tipe depresi. Ini ada persamaan Shockley. Di sini ada hubungan kalau arus ID berubah, VGS-nya juga berubah. Ya. Sehingga kalau kita satukan misalnya delta ID ini sama dengan sesuatu dikali delta VGS. Atau karena yang sebelah sini arus, yang ID-nya arus, kemudian VGS-nya ini tegangan, berarti tegangan supaya menjadi arus ini harus dikalikan dengan faktor transkonduktansi GM ini. Jadi rasio antara arus drain dengan tegangan VGS seperti ini. GM sama dengan delta ID dibagi delta VGS. Ini kalau kita gambarkan di kurva, kira-kira seperti ini. Jadi kurva ID dengan VGS dengan tegangan maksimumnya V pinch off, kemudian arus maksimumnya IDSS. GM itu kalau kita ambil satu titik operasi, ini kira-kira kemiringan di kurva karakteristik di titik itu. Kita ambil satu titik, kira-kira kemiringannya sama dengan delta ID dibagi delta VGS. Nah, dari sini kemudian kita masukkan ke persamaan Shockley tadi. Dikali IDSS dibagi VP dalam tanda mutlak, kemudian dikali, saya sempat putus ya? Kalau masih ada suaranya, Bu. Ini sama dengan rasio tegangan. Jadi tegangan dibagi tegangan, 1 dikurangi rasio tegangan, sama dengan rasio tegangan itu sendiri. Sementara yang sebelah sini, IDSS dibagi VP, tegangan. Berarti ini rasio GM, rasio transkonduktansi. Tapi karena GM-nya ini keseluruhannya seperti ini, kita ambil kalau yang sebelah kirinya ini aja, kita namakan GM0. Jadi ada nilai GM0, kemudian ada nilai GM. GM0 ini transkonduktansi murni yang perhitungkan hanya IDSS dengan memperhitungkan rasio VGS terhadap VP. Sehingga kalau kita turunkan bisa jadi seperti ini. GM sama dengan GM0 dikali 1 min VGS per VP. Nah, mencari GM0 dengan GM, ini nanti didapat dengan menggunakan analisis DC. Untuk analisis AC, nanti dianalisis dengan menggunakan rangkaian ekivalen AC-nya.
GM sudah. Nah, sekarang untuk impedansi input. Kalau FET-nya belum dipasang apapun, jadi belum dipasang transistor, belum dipasang tegangan DC, belum dihubungkan ke ground, impedansi input JFET dan MOSFET tipe DPC itu nilainya tak hingga. Tapi sulit untuk membuat tak hingga, jadi biasanya untuk JFET umumnya 10/9 ohm. Kemudian kalau MOSFET dan MESFET itu antara 10/12 ohm sampai 10/15 ohm. Kemudian untuk impedansi output, ini perlu diperhatikan kalau di datasheet JFET, impedansi output biasanya dalam bentuk konduktansi GOS atau admitansi YOS dalam mikrosiemens. Range-nya antara 10 sampai 50 mikrosiemens atau 20 kilo sampai 100 kilo ohm. Ini impedansi output sama dengan RD, sama dengan 1/GOS, sama dengan 1/GOS. Nah, RD ini biasanya kalau di BJT kemarin kita mengenal RO. Jadi RD ini tahanan dalam untuk JFET dan MOSFET tipe DPC dan MOSFET tipe enhancement dan MESFET, tapi terpasangnya di kaki drain ini. Dari sini, dari pernyataan impedansi input, impedansi output, kemudian tadi hubungan dari persamaan Shockley, rangkaian ekivalen AC-nya bisa diturunkan jadi seperti ini. Jadi kaki source ini yang umumnya dulu ini dipakai bersama. Kemudian bagian input ada kaki gate. Antara gate dengan source ini ada tegangan, tapi tidak nyambung ke kaki drain. Jadi terputus tegangannya. Tegangan ini mempengaruhi nilai arus ID atau GM VGS ini. Kemudian antara drain dengan source ada RD atau tahanan dalam. Jadi ini VGS ini variabel yang mengendalikan arus GM VGS atau arus ID dan IS. Dan GM VGS ini arus yang dikendalikan oleh VGS, besarnya tergantung dari nilai VGS ini nanti. Dan RD ini adalah impedansi output yang didefinisikan oleh karakteristik drain ini. Oke, untuk materi pendahuluan FET gimana? Ada yang ditanyakan dulu nggak? Sebelum masuk ke konfigurasi penguat. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Belum ada, Bu. Oke. Bentar lagi hujan nih kayaknya. Ini yang di Bandung, ada yang sudah hujan belum? Masih gelap, Bu. Masih belum. Hujan deras, Bu. Di saya udah hujan, Bu. Konfigurasinya seperti ini. Jadi di kaki gate biasanya terhubung sumber tegangan VGG. Lalu di kaki drain ada RD, satu resistor. Lalu sisi satunya terhubung dengan sumber tegangan DC, VDD.
kaki source ini biasanya langsung terhubung ke ground. Nah, yang jadi input di sini adalah kaki gate, yang jadi output kaki drain. Nah, untuk mengubah ini sama seperti BJT kemarin. Kita ambil dulu FET-nya. Kita gambarkan modelnya. Ini ada VGS, kemudian ada GM VGS, dan ada RD kecil. Setelah itu baru kita telusuri di kaki gate. Ini yang satu terhubung ke input, ini. Satu lagi ke RG, ini. Kemudian sumber tegangan DC di short, dinolkan. Kemudian yang di kaki drain, kita lihat di sini, kita telusuri. Yang satu terhubung ke output, ini. Terus ada cabang ke RD, ini. Dari RD, VDD, karena sumber tegangan DC, kita nolkan. Dari sini baru kita gambar ulang. Jadi kita sederhanakan, di bagian input ada RG, kemudian putus di sini. Kemudian di sini karena source-nya langsung ke ground, kita gambarkan langsung di sini ground. RD-nya juga ground, RD besar ground juga. Seperti ini. Di ini yang terputus ini VGS, game VGS dan RD, ini adalah FET-nya. Kemudian yang ini kaki gate input dengan RG. Kemudian yang ke sini kaki drain output dengan RD besar. Sampai sini gimana? Susah nggak ngubahnya? Kalau saya masih terpahami. Atau lanjut aja? Lanjut aja mungkin, Bu. Oke. Ini mirip-mirip dengan BJT ya sebenarnya. Gampang kok ini cara ngubahnya. Kemudian parameter penguatannya, kalau di FET, karena bagian input nggak ada arus, hanya bagian outputnya aja, sehingga tidak ada penguatan arus. Jadi cukup 3 parameter penguatannya. Ini kita lihat. Untuk impedansi input, kalau kita nolkan V outputnya, yang tersisa di sini tinggal RG, impedansi inputnya. Di impedansi input sama dengan RG. Kemudian impedansi output, kalau kita nolkan V input, ini yang tersisa adalah RD dengan RD kecil, paralel. Sehingga impedansi outputnya atau ZO sama dengan RD, paralel RD kecil. Kalau RD kecilnya besar,
impedansi outputnya akan sama dengan RD besar ini. Dan sekarang penguatan tegangan kita lihat masing-masing. Untuk tegangan input, nah, tegangan input ini sama dengan tegangan di RG atau tegangan antara titik G dengan ground. VG, satu lagi groundnya di sini sama dengan VGS. Di VI sama dengan VGS. Kemudian V output mirip dengan BJT kemarin. Tegangan output itu bisa di RD besar, bisa di RD kecil, atau total, karena di sini ada sumber arus. Supaya mudah, kita ambil saja totalnya. Di V output sama dengan minus Qm VGS, karena arah arusnya kebalik, dikali RD paralel RD kecil. Nah ini. Sehingga penguatan tegangannya V output dibagi V input sama dengan minus Gm VGS dikali RD paralel RD kecil dibagi VGS. Di sini VGS-nya bisa kita coret, jadi penguatan tegangan sama dengan minus Gm dikali RD paralel RD kecil. Ini kalau RD kecilnya cukup besar dibanding RD, maka penguatan tegangannya akan sama dengan minus Gm dikali RD. Kita lihat langsung contohnya ya. Misalnya kita punya konfigurasi fixed bias, VDD-nya 20 volt, RD-nya 2 kilo ohm, kemudian RG-nya 1 mega ohm, VGG-nya minus 2 volt. Lalu diketahui IDSS-nya 10 mA, VP-nya minus 8 volt, lalu YOS-nya 40 mikrosiemens. Kalau FET, biasanya kita harus mencari dulu nilai VGS key dengan ID key untuk mendapatkan nilai GM. Jadi tujuan pertama adalah mendapatkan nilai GM dengan bantuan VGS key dan ID key, kemudian baru mencari impedansi input, impedansi output, dan AV. Ini misalnya AV-nya kalau dengan RD dan tanpa RD nanti kita lihat. Seperti biasa, langkah pertama kita analisis DC-nya dulu. Ini. Kita buka kapasitornya. Ya, seperti ini sisa rangkaiannya. Nah, di sini kita bisa mengambil loop yang ini karena lebih mudah nih dibanding yang sebelah sini. Nah, kalau di sini kita harus mencari VDS, sementara persamaan Shockley nggak ada VDS. Jadi kita ambil VGS ini. Nah, di sini IG sama dengan 0 ampere. Nah, kalau IG-nya 0, jadi 0 atau VRG-nya jadinya 0. Jadi RG ini bisa kita ganti jadi short circuit. Karena kemudian loop-nya di sini ada min VGG, min VGS sama dengan 0, atau VGS sama dengan minus VGG sama dengan minus 2 volt. Nah, kalau fixed bias masih gampang.
persamaan kuadratnya belum ada. VGS-nya udah dapat langsung. Kemudian ID-nya pakai persamaan Shockley. ID sama dengan IDSS kali 1 min VGS per VP dikuadratkan. Masukkan angka-angkanya, tadi IDSS 10 mili, kemudian VGS-nya tadi dapat, nah yang ini, minus 2, VP-nya minus 8. Atau kalau kita sederhanakan, yang dalam ini jadinya 1 minus per 4, atau 3 per 4. 3 per 4 kita kuadratkan dulu, dapat 9 per 16, baru dikalikan 10 mili, dapat 5,625 miliampere. Cuma ini harus kita cek dulu nih, bener nggak VGS key-nya minus 2 volt, ID key-nya 5,625 miliampere. Nah, kita cek pakai kurva daerah kerja ini. Digambarkan kurva Halo Bu, IDSS. Bu, Ya, maaf tadi suaranya kalau di saya hilang Bu. Iya Bu, Kenapa? putus Bu. Suara Ibu yang sebelumnya hilang. aduh, bentar. Saat menjelaskan Sampai mana tadi? VPM IDSS, yang ini Bu, yang sesuai apa enggaknya? Bu, di saya masih enggak. Bentar ya. Tadi sampai mana? Ini udah belum? Atau sempat putus yang ini? Tadi tuh yang saya putusnya tuh yang saat sudah mencari VGS sama IDSS tuh kalau nggak salah. Jadi pas disesuaikan Bu. Nah, Ini? Ya itu Bu. Ini ya, oke. Ya, ini dari saya. Telkomselnya lagi rebel kayaknya ya. Ya mungkin Bu. Telkomsel halo tepatnya. Oke, kalau yang ini udah
ID yang itu, ini. oh yang ide udah, yang Udah. bawahnya Ini ya kayaknya ya. udah. Oke. Ya, tadi kita udah dapet nih VGS dengan ID. Ini harus kita cek dulu, bener nggak VGS-nya dan ID-nya berada di daerah kerja sebagai penguat. Jadi jadi kita cek pakai kurva ID terhadap VGS. Kemudian kita gambarkan titik VP. VP-nya tadi minus 8 volt. Nah, kemudian IDSS-nya 10 mA. Nah, di sini. Terus kita gambarkan titik VGS key dan ID key yang sudah didapat tadi ini. VGS key-nya minus 2 volt kira-kira di sini. ID key-nya 5,625 mA kira-kira di sini. Kalau ada di VGS-nya harus ada antara VP dengan 0. Kemudian ID-nya harus ada di antara 0 sampai IDSS. Jadi kalau VGS-nya ada di luar ini, ya di sini atau di sini, kemudian kalau ID-nya ada di luar IDSS dan di luar 0, berarti bukan FET-nya bukan sebagai penguat, tapi sebagai switch. Jadi ini yang harus dicek nanti. Kalau di fixed bias, ini mungkin nggak terlalu kerasa, tapi nanti akan kerasa kalau nanti dapatnya VGS dengan ID-nya ada 2 nilai. Jadi harus kurva ini harus dipakai nanti untuk ngecek mana yang harus dipilih nanti. Ini untuk pengenalan dulu. Ini kalau sudah kita cek dan ternyata benar ada di daerah kerja penguat, ini bisa kita pakai untuk mencari GM0 dan GM. Untuk mencari nilai GM0, tadi ada informasi IDSS dengan VP. Kita masukkan nilainya. GM0 sama dengan 2 IDSS dibagi VP, atau 2 dikali 10 mili dibagi VP. Ini VP biasanya minus, ini kita pluskan. Dapat 2,5 kali kurangi VGS key per VP, atau 2,5 mili dikali 1 min 2 per min 8, atau 2,5 dikali 1 per min seperempat, atau setengah 88 min. Analisis DC sebenarnya tujuannya mencari ini. Nilai cuma nyarinya agak muter-muter ya, karena harus dapetin VGS dulu, ID dulu. Nyari GM0 dulu, baru tanpa GM0 juga bisa. Jadi ini agak ribet. Sampai sini gimana yang analisis DC? Kalau saya masih terpahami, Bu. Oke, lanjut kalau gitu ya. Maaf. Infonya RD kecil ini. Jadi RD sama dengan 1 per US atau 1 per 40 mikrosiemens, dapat 25 kilo ohm. Ini RD kecil nanti dipakai di analisis AC.
Untuk analisis AC, seperti biasa, gambarkan dulu rangkaian ekivalen AC-nya. Untuk FET-nya, ada VGS, GM-VGS, lalu ada RD kecil. Kemudian bagian input, untuk fixed bias ada RG dan V input. Di bagian output ada RD dan V output. Nah, ini tadi yang sudah di atas tadi dituliskan. Impedansi input ini didapat kalau V0-nya kita nolkan. Ini sama dengan RG, sama dengan 1 mega ohm. Kemudian impedansi output, ini kita dapat kalau VI-nya kita nolkan, sama, jadi set outputnya akan sama dengan RD paralel RD kecil. Atau 2 kilo paralel 25 kilo. Nilainya sekitar 1,85 kilo ohm. Kemudian penguatan tegangan, tadi di penurunan kita dapat AV sama dengan min GM RD paralel RD kecil. GM-nya tadi sudah dapat 1,88 mili, RD paralel RD kecilnya 1,85 kilo, didapat minus 3,48. Nah, kalau RD-nya nggak kita pasang, RD kecil, ini kita hilangkan, RD kecilnya, KV-nya akan sama dengan minus GM dikali RD, atau sama dengan minus 3,76. Jadi ini mirip dengan BG3. RD kecil atau tahanan dalam, kalau kita pasang, itu akan memperkecil kemarin. Jadi kalau nggak kita pasang, nilainya lebih besar. Dari sini, ada yang bisa kita dapat nih. Untuk fixed bias yang FET, sifat-sifatnya, impedansi inputnya besar, kemudian tegangan outputnya, kita lihat di sini diperkuat beberapa kali dari tegangan inputnya. Beda fasanya antara output dengan input 180 derajat dari tanda minusnya ini. Paling itu fixed bias. Ada yang ditanyakan nggak? Kalau dari saya cukup, Bu. Saya tanyakan. Kalau nggak ada, sampai sini aja kuliahnya. Ini adalah latihan soal tahun lalu sih. Kalau kalian mau mengerjakan tugas boleh. Cuma nggak akan dua-duanya ya. Nanti silakan kalian lihat-lihat dulu. Untuk latihan soal, dua-duanya boleh dikerjakan, tapi yang dikumpulkan salah satu aja. Nanti kalian pilih mau yang nomor 1 atau nomor 2. Dikumpulkannya mungkin nanti barengan aja dengan konfigurasi yang lain ya. Mungkin nanti silakan didiskusikan dulu mau yang mana yang dikumpulkan, nomor 1 atau nomor 2. Tapi nanti pembahasannya dua-duanya ada. Ini tolong jangan dilihat tanggalnya. Mau dicicil dari sekarang kerjanya boleh, dikumpulinnya nanti setelah beberapa konfigurasi kita bahas. Itu dipilih, Bu? Ya? Dipilih tugasnya atau gimana? Latihannya? Kenapa? Yang tadi itu latihannya dipilih atau gimana? Kurang jelas. Bisa diketik latihannya di apa? Oh ya, mau. Suara hujan.
Iya, latihannya dipilih. Jadi nanti tolong diskusi bareng ya. Mau nomor 1 atau mau nomor 2 yang dikumpulin. Tapi kalau untuk latihan sendiri, dua-duanya nggak masalah. Untuk biar nambah latihan soal. Kedengeran nggak saya ngomong? Terdengar, Bu. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Oke, sama-sama Pak. Dicicil dulu aja ya ngerjainnya, jadi pas nanti dikumpulkan kalian udah tinggal scan aja atau udah tinggal difoto aja. Ini kalau nggak ada apa-apa lagi yang mau didiskusikan, kuliahnya sampai di sini. Selamat siang semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama.